Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk menelusuri jejak pecinan dan akulturasinya di kota Bandung. Ikutin terus ya. Bangsa Tionghoa pertama kali datang ke Indonesia melalui ekspedisi Qingho pada abad ke-15 dengan membuka jalur perdagangan. Sejak saat itu, bangsa Tionghoa mulai berdatangan dan membangun pecinan di Pulau Jawa. Warga Tionghoa pindah ke Bandung saat terjadi Perang Diponegoro pada tahun 1825. Mereka kemudian bermukim di kawasan yang sekarang disebut dengan Jalan Sunia Raja dan Jalan Pecinan Lama. Mayoritas pendatang etnis Cina bekerja sebagai pedagang dan pekerja kereta api. Jika dilihat-lihat, kawasan Bandung Tengah tersebut didominasi dengan pertokoan. Saya sekarang berada di Jalan ABC yang dimana dari dulu hingga sekarang tempat ini tetap menjadi pusat perdagangan di kota Bandung. Saya mulai menyusuri jalan sekitar ABC dan Pasar Baru, melihat-lihat bangunan lama yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Berikut ini merupakan potret-potret bangunan di sekitar jalan ABC dan Pasar Baru yang diambil zaman dahulu. Pecinan Bandung berkembang pesat pada tahun 1905 saat warga Tionghoa mulai berdagang di Pasar Baru. Tan Suho adalah salah satu warga Tionghoa yang menjadi perintis toko di Pasar Baru pada tahun 1910 hingga sekarang. Warga Tionghoa dijadikan perantara perekonomian bangsa Eropa dan pribumi dalam perdagangan rempah-rempah. Dan sampai saat ini, ada toko obat tradisional yang masih berdiri yaitu Toko Babah Kuya. Di belakang saya ini merupakan Toko Babah Kuya yang berdiri sejak 1800-an dan letaknya di belakang Pasar Baru. Tionghoa menetap dan mencari nafkah hingga akhirnya menyebar ke Jalan Kelenteng pada tahun 1885. Pecinan pertama di Jalan Kelenteng ditandai dengan pembangunan Vihara Setiabudi. Bangunan di belakang saya ini merupakan salah satu vihara yang berada di kota Bandung dan letaknya berada di Jalan Kelenteng. Pada tahun 2016, pemerintah Kota Bandung menjadikan Jalan Kelenteng ini menjadi kawasan pecinan yang ditandai oleh pembangunan dua gapura berunsur pecinan yang dibangun di kedua jalan. Selanjutnya yang saya datangi bukanlah kelenteng, melainkan masjid. Masjid ini memiliki ciri khas bangunan Tionghoa yang sangat menarik perhatian setiap orang yang melewati Jalan Bancai. Masjid Al-Imtijaz merupakan akulturasi budaya antara Jawa, Islam, dan Tionghoa, atau disebut dengan fenomena Sino-Javanese Muslim Culture. Masjid ini merupakan rekam jejak akulturasi Muslim Tionghoa di Bandung. Masjid ini terletak di pusat kota Bandung dan terletak tepatnya di depan Pasar Cikampundung. Dan masjid ini selain menjadi tempat beribadah umat Muslim, masjid ini juga sebagai pusat informasi untuk mualaf, terutama mualaf Tionghoa yang ingin mempelajari Islam dan juga Untuk menegaskan bahwa bangunan ini adalah masjid,
Maka dibuatlah sebuah kubah yang merupakan lambang atau ikon dari bangunan-bangunan masjid di Indonesia. Eksterior dan interior masjid juga didominasi oleh warna merah dan kuning yang sering dipakai dalam arsitektur kelenteng. Tujuan didirikannya Masjid Al-Imtijaz ini adalah untuk memperkaya seni masjid dengan budaya Tiongkok, juga menjadi simbol persatuan bangsa bahwa negara ini begitu kaya akan budaya. Bagiku, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah di mana kita sebagai bangsa Indonesia bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, toleransi, dan saling menghargai. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Dirgahayu Indonesia ke-75, Merdeka!